Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Kita bertemu lagi pada pelajaran TIK, yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada hari ini kita masih akan membahas tentang bab 1. Ini tentang alat-alat komunikasi selain telepon, kemudian juga ada bel, ada juga benda-benda yang lain yang dianggap sebagai alat komunikasi. Untuk ini kita lewatkan saja dulu. Handy talkie juga kalian sudah tahu, bagian-bagian dari HT juga sudah tahu ya. Kemudian tugas sudah kalian kerjakan, Bapak ucapkan terima kasih banyak. Ini juga telepon juga sudah, bagian-bagian telepon penjelasannya kalian juga sudah mengetahui dan kalian sudah mencatatnya. Kemudian ini juga telepon dari masa ke masa, kalian sudah mengetahui bentuk-bentuknya seperti apa dengan cara yang berbeda-beda ya untuk mengoperasikannya. Penemu telepon juga kalian sudah mengetahui siapa penciptanya ya. Inilah beliau, Alexander Graham Bell. Nah, kita ke handphone juga kalian pasti sudah mengetahui namanya handphone, apalagi ini adalah teknologi zaman sekarang. Ini sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari, itu sudah pasti ya. Ini juga disebut dengan smartphone. Kita lebih mengenalnya handphone ini smartphone sekarang ini. Kenapa smartphone? Karena sekarang semua serba canggih. Kita bisa mengetik, kita memotret, menggambar, merekam dan melihat video. Khususnya kita pengen mencari yang berada di internet ya, YouTube, ya Google atau Maps. Sekarang bahkan sudah ada ojek online bisa kita kendalikan dari handphone kita. Nah, HP ini sebenarnya sudah ada zaman penjajahan kira-kira tahun 1947 di negara Amerika dan Eropa. Tetapi pada tahun 1910 itu juga sudah dibuat yang akan menjadi cikal bakalnya telepon seluler yang ditemukan oleh Lars Magnus Ericsson. Ya. Nah, ini bisa kita lihat handphone dari masa ke masa. Bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, ada dengan berbagai macam merek ya. Bisa kalian lihat sendiri di situ. Nah, ini nanti Bapak akan minta kepada kalian setelah Bapak menjelaskan materi, Bapak akan minta kepada kalian untuk mengisi atau menjawab ini uji pemahaman ini di halaman 14. Bagi kalian memang sudah punya bukunya, nanti silahkan mengerjakan. Tapi sebelumnya Bapak akan lewati ini dulu. Bapak akan ke materi selanjutnya, yaitu tentang alat komunikasi juga. Ini adalah radio. Radio ini adalah untuk memperoleh berita atau informasi ya. Biasanya kalau untuk radio ini disebutnya adalah penyiar radio yang memberikan informasi. Nah, di sini bisa kalian lihat pada gambar di samping. Ini ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Itu ada tombol gelombang, layar, speaker, dan juga antena. Ini bisa kalian lihat sendiri di situ. Nah, fungsinya itu apa? Tombol pemutar digunakan untuk memilih frekuensi radio ya. Nah, bisa lihat di sini ini adalah tombolnya. Cuma di setiap radio dengan berbagai macam bentuk itu punya fasilitasnya masing-masing. Kalau di tempat lain mungkin atau benda lain itu pemutarnya itu menggunakan yang putaran ya, gelombang radio untuk mencari gelombang radionya. Kemudian layarnya kadang itu lebih manual, kalau ini sudah lebih canggih bentuknya. Speakernya itu bisa kalian itu untuk ketahui adalah untuk mendengarkan suaranya ya. Antenanya itu berfungsi untuk memperjelas suara. Nah, seringkali untuk antenanya ini kalau kita tidak jelas dalam mendengar suara itu kita perpanjang antenanya. Kemudian kadang kita harus putarkan untuk biar lebih jelas mendapatkan suaranya. Nah, ini sini juga bisa kita lihat ya radio dari masa ke masa juga. Telepon juga ada, handphone juga ada, radio pun juga ada masanya masing-masing. Nah, ini bisa kita lihat dari bentuknya seperti ini. Ya, kita lanjutkan saja. Oke, sekarang selanjutnya adalah di bagian televisi. Nah, televisi ini juga merupakan alat komunikasi. Televisi termasuk alat komunikasi untuk mendapat banyak informasi dari televisi. Walau tidak semua acara televisi bagus untukmu. Nah,
Untuk acara televisi ini adik-adik mohon diperhatikan bahwa kalau kalian ingin menyaksikan sesuatu di televisi, tanyakan dulu kepada orang tua apakah ini bagus ataukah tidak bagus, apakah layak atau tidak layak untuk ditonton oleh seusia kalian. Ya, seperti itu. Nah, televisi ini dari masa ke masa juga ada. Dari tahun 30-an sampai tahun 70, televisi itu sudah ada, tetapi TV-nya itu biasanya itu masih buram atau masih hitam putih pada waktu itu. Kemudian berkembang lagi pada tahun 80 hingga tahun 2000 itu TV sudah berwarna. Tapi pada tahun 90 pun TV itu sudah ada yang pakai remote walaupun tidak semua televisi pada tahun 90-an. Kemudian pada tahun 2000 itu TV sudah lebih kuat lagi, sudah bagus gambarnya, warnanya, tetapi dia kekurangannya melebar ke belakang. Yang disebut juga adalah TV tabung kalau untuk TV ini. Kemudian pada tahun 2010 itu sudah mulai dengan TV layar datar atau TV flat. Nah, TV layar datar ini sekarang juga terus berkembang isi-isinya, khususnya dari berbagai macam merek mengembangkan berbagai macam fasilitas yang ada di televisi tersebut. Khususnya untuk tahun sekarang, tahun 2020, televisi sekarang itu sudah bisa mengakses internet. Jadi kita mau nonton YouTube itu sudah bisa dari televisi. Yang penting dikaitkan dengan fasilitas WiFi atau paket data kita. Nah, adik-adik, Bapak rasa cukup sekian untuk materinya pada hari ini. Bagi kalian yang sudah punya buku paketnya, silakan tadi kerjakan di halaman 14. Nanti setelah itu hasilnya silakan kalian foto dan kirimkan ke Bapak. Kemudian juga bagi kalian yang memang belum punya buku paketnya, silakan kalian catat materinya ini dan juga soalnya tadi ya, nanti tinggal kalian pause saja untuk bagian soal. Ya adik-adik, Bapak rasa cukup sekian. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian dan juga orang tua kalian yang selalu mendampingi kalian dengan baik, selalu memberikan bantuan dalam menjelaskan materi juga di rumah dan selalu penuh semangat di dalam mendampingi kalian. Bapak ucapkan terima kasih juga kepada kalian yang sudah menyimak video ini dan juga khususnya untuk kalian dan orang tua kalian yang telah subscribe video ini. Terima kasih dan juga untuk segala dukungannya. Semoga video ini bisa terus berkembang, channel ini bisa terus lebih baik lagi. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih dan selamat pagi.